Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan coba untuk eh, mengingatkan atau memberitahu atau apa ya bahasanya ya, memberi tutorial lah bagaimana cara membuat kelas di Classroom. Yang pertama kita buka web browser. Kalau bisa Google Classroom ini dibuka dengan browser Google juga ataupun Google Chrome, karena satu produk ya mungkin ada yang lebih ini ya, lebih sinkron kerjanya, ataupun user kita kalau sudah pernah login itu bisa otomatis karena kita gunakan user Google, karena yang kita pakai juga adalah produk dari Google. Nah, langkah pertama kita ketikkan classroom.google.com. Nah, setelah terbuka seperti ini kebetulan saya sudah ada login dengan user saya. Kita pilih, saya misalkan pilih user yang ini ya, tadi kita pilih user sesuai dengan email kita ya, sesuai dengan email kita. Nah, seperti ini usernya. Pemilihan user ini penting di Google Classroom. Seumpamanya kita menggunakan user yang di belakangnya ada domain seperti ini, domain pendidikan ya, misalkan kalau sekolah itu sch.id, kalau misalkan itu perguruan tinggi itu ac.id. Nah, pastikan partisipan kita ataupun murid kita ataupun mahasiswa kita juga memiliki domain yang sama. Nah, kalau misalkan pada contoh kali ini saya akan membuat kelas yang contohnya menggunakan email yang biasa, artinya Google yang biasa personal, bukan Google yang education ya, tidak yang seperti ini. Jadi saya login dengan akun yang satu lagi, yang akun biasa, yang emailnya itu hanya @gmail.com seperti ini, @gmail.com. Jadi tidak ada sch.id seperti ini ataupun ac.id. Nah, simple cara membuat kelasnya, kita tinggal klik tanda tambah yang ada di sini, klik tanda tambah. Kalau kita sebagai guru, kita harus buat create class. Kemudian kita klik I have read and understand above notice. Kemudian klik continue. Lalu kita buat nama kelasnya. Misalkan kita buat nama kelasnya SMKN 1 Teknik Layanan Jaringan. Kemudian di sini kita buat semester, misalkan semester ganjil. Kemudian kita buat nama mata pelajarannya adalah TLJ ya, ataupun Teknik Layanan Jaringan. Kemudian roomnya boleh diisi boleh tidak ya, ini nama kelasnya ya, mungkin di labor kah atau di bengkel kah, terserah. Kemudian kita klik create. Oke, setelah kita klik create, maka kelas kita sudah jadi. Nah, yang perlu kita share kepada siswa atau mahasiswa kita adalah kelas kode ini. Kita klik di sini ada kelas kodenya. Kita copy. Kemudian kita pastekan di grup WhatsApp ya. Misalkan kita punya grup WhatsApp. Ya, kita buka di sini, kita pastikan di grup yang di grup kelas yang mau kita kasih tahu, yang kita suruh join ke kelas kita. Nah, jadi nanti kalau di sisi siswa biasanya mereka suka menggunakan smartphone daripada laptop ya. Kalau hari ini sepertinya seperti itu, lebih suka pakai smartphone. Jadi nanti kalau yang tadinya seperti ini saya contohkan, misalkan ini siswa sedang login, katakanlah ini akun siswa. Ketika dia klik tanda tambah ini, dia pilih yang join class. Ya, dia pilih yang join class seperti ini. Terus dia pastikan kelas kode tadi. Nah, kita pastikan seperti ini, baru kita klik join ya. Ini di sisi siswa ya. Nanti kalau misalkan siswanya ada yang bertanya bagaimana cara joinnya, ya seperti ini. Kopikan aja kelas kodenya di sini lalu klik join, otomatis akan masuk ke kelas yang barusan kita buat tadi. Nanti di sini ada people-nya. Di sini akan ada berapa student kita. Nah, di sini ada beberapa feature, di antaranya yang pertama pada menu classwork kita bisa create. Di sini ada assignment, tugas, ada quiz assignment ya, tugas quiz, ada question, pertanyaan, soal,
Kemudian di sini ada material. Jadi kalau kita mau upload PowerPoint, mau mengupload PDF, Word ataupun bahan ajar kita itu di bagian material ini. Ya, saya contohkan misalkan material, saya klik material. Nah, di sini kita kasih contoh materi. Kemudian misalkan ini contoh materi juga. Contoh materi PDF misalkan. Kita klik add. Nah, di add ini banyak ya. Kita bisa klik Google Drive kalau memang kita filenya sudah ada di Google Drive. Kita bisa klik linknya kalau dia ada di URL online. Terus kita bisa klik file kalau memang filenya ada di laptop kita, ada di drive di laptop kita, atau kita klik YouTube. Seumpama kita sudah membuat video dan kita sudah upload ke YouTube, kita klik YouTube untuk ambil linknya. Ya, di sini saya akan contohkan misalkan file saja. Klik file lalu kita akan browse, bisa kita drag and drop filenya, atau kita bisa cari dengan cara memilih select from your device. Katakanlah ada satu buah contoh ini, instruction detection system for IoT contohnya, klik open, lalu kita klik upload. Oke, sudah selesai seperti ini, kita klik pause. Ya, nah di sini nama kelasnya sudah ada, kelas yang mau kita share. Kalau seumpamanya kelas kita tuh katakanlah ada lebih dari satu kelas, namun mata pelajaran sama dan gurunya juga kita bisa checklist sekaligus untuk meng-share ke beberapa kelas sekaligus. Tapi kalau kelas kita berbeda ya cukup satu saja. Kemudian di sininya all student, kalau memang ada topik di sini kita buat topik baru. Create topik untuk membuat topik baru, misalkan di sini materi ajar PDF misalnya. Kemudian kita klik post. Nah, kemudian nanti di Google Classroom-nya akan tampil seperti ini. Materi di sisi siswa tampil seperti ini, materi ajar PDF, kemudian ada contoh materi, di sini ada filenya. Mereka bisa baca, bisa mendownload, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau membuat tugas, kita tinggal create lagi, assignment. Kemudian di sini kita buat contoh tugas. Ya, di sini misalkan bla bla. Kemudian add-nya juga sama seperti tadi. Kita bisa bikin, kalau kita sudah ada file Word-nya, mungkin soal di dalam file Word, kita bisa klik file. Ataupun kalau sudah ada di Google Drive kita bisa, ataupun kalau tidak di sini bisa langsung. Ya, bisa kita langsung ketikkan, buatlah bla 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 bla, tugasnya terserah apa saja. Ya, ataupun kalau memang kita sudah ada file soalnya dalam Microsoft Word atau PDF, klik yang ini tadi, klik file, ya, kemudian kita klik assign. Tapi sebelum klik assign ataupun kita memberikan tugas ini, kita cek di sini due date-nya. Kita memberikan batas waktu nggak untuk pengiriman tugas ini. Kalau ada ya kita klik di sini kapan batas waktu terakhirnya. Kita tinggal pilih misalkan besok, misalkan seperti itu. Kemudian ada jamnya, jam berapa. Setelah itu ada topik nggak? Nah, kalau ini topik ini bagusnya kita buat, kita klik topik dan di sini kita buat misalkan tugas 1, misalkan seperti itu. Kemudian baru kita klik assign. Sebelum klik assign ada lagi satu, ini tadi. Jika kita mengajar mata pelajaran yang sama dan kebetulan gurunya juga kita ataupun dosennya juga kita bisa pilih sekaligus kelasnya beberapa kelas. Kalau hanya satu ya pilih satu saja. Kemudian kita klik assign. Nah, sekarang di sisi siswa juga akan tampil yang seperti ini di Classroom. Kemudian akan tampil, sebentar ya, jaringannya. Ini ada tugas, di sini ada tugas 1, ini ada contoh tugas, nah sini ada bla 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 ya, karena di sini instruksinya tadi. Ya mungkin silahkan isi soal di bawah ini atau apa gitu ya, terserah kita sebagai pendidiknya ataupun pengajarnya membuat soal di sini. Oke, itu saja. Nanti kalau tugasnya sudah dikirim, kita bisa lihat di view assignment ini. Di sini ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan filenya akan ada di sini. Dan kita bisa langsung nilai. Ya. Misalkan saya contohkan yang ada nilainya. Ya misalkan yang ini ya. Misal ini contoh. Saya klik classwork. Kemudian ada tugas seperti ini misalkan. Kemudian ini saya klik tugasnya. Nah, ini ada nama partisipannya. Kemudian ini ada file-file yang mereka sudah kirim, misalkan ini Bayu Diva Adi Antama misalkan contohnya. Nah, ini tugas yang sudah dia kirim, kita bisa baca tugasnya.
Kita baca tugasnya secara online boleh, secara online seperti ini. Jadi kita bisa cek tugasnya kira-kira sudah sesuai belum. Nah, kalau memang rasanya sudah sesuai, kita bisa kasih nilai di sini. Di sini saya buat nilainya 100 paling maksimal. Mungkin kita buat berapa, mungkin dapat 80 atau 90, terserah, tergantung dari penilaian kita masing-masing. Kemudian jika ada komen yang perlu kita komentari, kita klik di kolom komen seperti ini. Nah, setelah itu nanti siswa ataupun mahasiswa kita bisa melihat komen dari gurunya. Oke, itu aja dari saya untuk tutorial membuat Classroom. Sampai tutorial singkat ya menggunakan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.